Kritik keras terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut miskin jangan sok kaya kepada aurat cinta yang rumahnya digusur kini menuai tanggapan dari netizen yang budiman yang menyuarakan keresahan soal ketimpangan sosial. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, seorang netizen bule menyoroti ketidakadilan perlakuan antara warga miskin dan orang kaya di Indonesia. Menurutnya, masyarakat miskin kerap menjadi sasaran hujatan ketika berbicara, bergaya, atau memiliki opini berbeda. Sementara orang kaya dan pejabat bisa berbicara seenaknya tanpa mendapat kritik yang sepadan. Ia mempertanyakan keadilan sosial di mana perilaku arogan dari kalangan elit dianggap wajar, sedangkan warga kecil langsung dihujat bila melakukan kesalahan kecil. Kritik itu juga diarahkan pada kebijakan penghapusan wisuda di tingkat SD hingga SMA. Bule tersebut menyayangkan bahwa murid menjadi korban dari praktik pungli yang diduga dilakukan oleh guru dan pihak sekolah. Namun, justru para guru atau kepala sekolah tidak diberi sanksi. Ia menilai bahwa murid hanya ingin momen kenangan yang berkesan, sementara yang seharusnya bertanggung jawab atas pungli malah tidak disentuh. Menurutnya, penghapusan wisuda dengan alasan efisiensi biaya tidak adil karena menghilangkan momen emosional dan sosial bagi anak-anak, terutama dari keluarga sederhana yang belum tentu dapat merasakan wisuda di jenjang pendidikan tinggi. Ia menyatakan bahwa di zaman sekarang wisuda sekolah bukan hanya seremoni, tapi juga bentuk ekspresi kreatif dan pencapaian simbolik bagi siswa. Bule tersebut menyampaikan bahwa kesalahan berbicara atau berpikir dari anak muda dan rakyat kecil seharusnya ditanggapi dengan bimbingan, bukan cercaan. Ia merasa kecewa karena justru rakyat yang menjadi sasaran kritik, bukan pihak-pihak berwenang yang diduga menyalahgunakan kekuasaan. Bocil Kismin belagu. Apa yang kita bisa petik dari pelajaran ini? Pertama, bahwa orang Kismin tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh gaya, tidak boleh mamer, dan tidak boleh salah ngomong atau bertingkah berbeda. Tapi kalau orang kaya memamer harta, cincin, ngelantur, ngomong sembarangan, wajar karena mereka orang kaya. Apakah ini adil? Saya rasa sangat-sangat tidak adil. Apakah orang Kismin tidak boleh salah ngomong dan memiliki pandangan yang berbeda? Oh, kurang ajar, kurang ajar. Banyak tuh pejabat yang ngomong lantur sembarangan. Oh, mereka pejabat, mereka orang kaya. Ngomong sembarangan, bohong sana sini, ya nggak apa-apa. Orang Kismin langsung dihujat. Apalagi itu masih kecil. Oke lah, kalian mengatakan bahwa dia nggak kecil, dia udah SMA. Memang waktu lo SMA, lo punya pemikiran yang matang. Kayak lo paling so alim, so dewasa. Waktu kita masih SMA juga masih hedon, masih halu. Lo nuntut dari anak SMA nggak boleh halu. Dia harus benar-benar bersikap seperti negarawan. Lebay bang. Kedua, urusan juga guru. Katanya guru itu pungli. Iya, pokoknya harus dihapus ini wisuda karena ada pungli-pungli liar. Lah, gurunya tidak ditegur, tidak dipidanakan, tidak dipecat. Yang dimaki adalah murid. Gue bingung gitu. Harusnya kan sudah jelas katanya ada pungli, ya, dimintain uang itu kan. Mungkin wisuda itu harganya 200.000, tapi bengkak jadi 1 juta. Harusnya kan guru dimarahin, dipecat, bahkan dipidanakan karena melakukan kejahatan, memeras murid. Enggak. Gurunya diamankan, kepala sekolah diamankan, tapi rakyat kecil dihajar. Saya tidak paham ya, tapi ya silakan. Terus ketiga, hapus wisuda SD, SMP, SMA. Nanti aja pas wisuda, baru wisuda kalau udah S1. Memang nyampe sampai ke S1? Hello? Jadi, ya boro-boro nyampe ke S1. Dan kita sudah zaman berbeda. Iya, dulu kan gak ada wisuda. Kita main teater gini-gini ya, zaman bahala itu cuy. Belum ada handphone,
belum ada internet, belum ada selfie-selfie, belum ada mamer-mamer, flexing, belum ada pengen gaya-gaya jalan-jalan, belum ada viral non-viral. Jadi ada perubahan zaman. Dan menurut saya baik juga sih kalau ada wisuda SD, SMP, SMA bisa berkreatif, pakai baju, pakai batik, pakai konde, pakai belangkon, ya happy-happy aja. Anak kecil ini berpikir, gue nyampe nggak kuliah S1? Makanya dia pengen punya kenangan. Itu menurut gue sih. Jadi kesimpulannya, orang kismin tidak boleh salah ngomong karena akan dikeroyok sama orang kaya dan se-negara. Saya memaklumi pikiran mungkin yang masih bocil atau orang kismin. Mungkin mereka terbatas pemikirannya. Saya nggak bakal maki-maki mereka. Saya harus kasih pengertian, membimbing agar mereka diluruskan, bukan dimaki. Jadi saya sangat kecewa, sangat sedih dan sangat kecewa. Dan saya tidak sadar ya, bahwa memang banyak orang jahat ya ternyata. Banyak orang tidak bijak dan justru memanfaatkan orang kecil untuk kepentingan diri sendiri. Tapi yang seharusnya sasarannya adalah guru dan kepala sekolah, sesama aparat negara. Tapi yang dicecer adalah rakyat. Itu tidak adil. Itu di mana saya kesal. Terima kasih. Sekian tentang kegaduhan yang norak tentang masalah wisuda. Masalah kecil besar-besarnya. Aneh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anda miskin tapi sok kaya. Kalimat ini cocoknya disampaikan ke kita yang sudah dewasa, yang faktanya miskin tapi di survei nggak punya paling berpunya. Mental miskin memang harus dilawan. Tapi penyampaian yang keras kepada anak muda seperti Aura, apalagi di ruang publik, kurang tepat juga ya. Yang ketemu sama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi adalah anak muda yang perlu ujar jika ia belum sepenuhnya memahami realitas sosial ekonomi secara umum. Ia mungkin keliru dalam memandang prioritas, tetapi ia juga berusaha mempertahankan martabat dirinya. Ya, itu pendapat saya. Katanya memiliki prestasi, jadi artis figuran dan juga event pinjaman online. Ia menunjukkan bahwa ia sudah berusaha mencari penghasilan agar keluar dari kemiskinan. Aura yang keluarganya tinggal di bantaran sungai hanya ingin menyampaikan pendapatnya. Ia berusaha mempertahankan martabat, bukan mengabaikan realitasnya bahwa dia tinggal di bantaran sungai. Gaya komunikasi dan tanggapan Aura terhadap masalah malah jadi sasaran bully pada dirinya. Kemiskinan ini bukan bahan olok-olokan, dan kritikan terhadap kebijakan bukan alasan juga untuk membuat si kecil menanggung ngaluh. Kita perlu dewasa melihat persoalan. Bila yang lemah itu baik, namun jangan sampai kita menambah luka dengan menjadikannya bahan permainan politik. Kritik dengan santun itu perlu. Mengingatkan pemimpin itu wajar, tetapi membuli anak muda yang sedang berproses itu juga tidak adil. Kata-kata dari Gubernur Jawa Barat, udah miskin belagu. Setuju nggak? Saya setuju. Kamu yang selonjoran, mau kaya tapi nggak mau kerja, berarti kamu termasuk orang-orang yang belagu. Sebenarnya Pak Gubernur ini adalah terpancing emosi. Bahwasanya ada seorang wanita muda, dia bilang mau jalan-jalan, cuman 1 juta doang kok. Udah, lalu mereka ini menempati rumah dan tanahnya itu bukan tanahnya mereka, tapi tanah pemerintah, dan mereka itu adalah mau minta gusuran. Dan itulah yang memancing reaksi kata-kata udah miskin belagu. Maksud Pak Gubernur adalah laksanakan dulu wajib. Dulu tuh harusnya siapin dulu rumah. Kalian tidak berhak untuk menuntut Pak Gubernur atau pemerintah untuk ganti rugi. Kalian tuh bersyukur tinggal di situ. Kalian tuh udah bersyukur tinggal di situ, nggak ngontrak. Kalau saat ini tanah itu mau dipakai oleh pemerintah, ya itu ya harus sadar diri. Nah, itu memang bukan tanah kalian, ya kan? Coba kalau itu tanah kalian ditempatin orang-orang lain, pasti kan kalian gusur. Sama. Nah, itulah reaksi dari Pak Gubernur. Udah miskin belagu, ya kan? Bukan nggak simpati sama keluarga itu, biar keluarga itu tuh tidak ngeyel gitu. Dalam arti ya sadar itu bukan tanah dia, ya harus pergi di saat orang membutuhkan, pergi
sadar itu bukan tanah kalian. Jangan hanya satu fokus itu doang. Jangan hanya fokus kata-kata Pak Gubernur udah miskin belagu itu, jangan kata-kata, tapi sadar diri bahwa itu bukan tanahnya dia gitu loh. Dia harus pergi kalau memang tanah itu milik orang. Kayak kamu nih, misalkan kamu pinjam baju saya, tiba-tiba saya mau pinjam, saya ambil baju ini, kamu bilang jangan, ini lah. Kamu nggak tahu diri, itu sama gitu ya. Mudah-mudahan kamu jadi orang kaya, orang sukses. Kalau mau jadi orang kaya kerja, kalau mau orang sukses kerja, ikhtiar dan ibadahnya maksimal. Setuju nggak? Menanggapi statementnya Kang Deddy yang miskin harus prihatin dan sekarang digoreng oleh netizen yang tentunya tidak suka dengan Kang Deddy, ya dia mengatakan di situ arogansi lah, seharusnya seorang gubernur tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu, tidak perlu diupload ke media sosial dan lain sebagainya. Sebenarnya asal muasal Kang Deddy mengucapkan hal itu ketika anak itu mengatakan biaya perpisahan itu cuman 1 juta doang. Coba bayangkan kalau Anda sudah menjadi orang tua, pasti merasakan bagaimana ya susahnya mencari uang 1 juta rupiah. Pasti Anda akan merasakan. Jadi sekarang ini bukan artinya di situ Kang Deddy mengintervensi, mengintimidasi, tapi membenarkan cara berpikir anak itu supaya apa? Supaya sadar diri bahwa dia hidup di bantaran kali, harusnya prihatin, harusnya ketika dia punya uang ditabungkan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk membenahi kehidupannya. Dan sampai sekarang kan dia masih hidup di bantaran kali. Begitu. Jadi kalau ada yang bilang Kang Deddy seperti mengeksploitasi, Kang Deddy seperti mengintimidasi, mengintervensi, itu menurut saya sangat-sangat salah sekali. Jadi kalau saya bilang membenahi Jawa Barat itu bukan hanya sekedar membuat kebijakan tentang pembenahan tata ruang, tapi pembenahan cara pola berpikir masyarakatnya. Kalau masyarakatnya cara berpikirnya selalu menyalahkan pemerintah tanpa menyadari dirinya sendiri, itu salah, yaitu juga tidak akan nantinya program-program itu berjalan dengan sempurna. Begitu. Dan untungnya Kang Deddy di situ sebenarnya bukan program gubernur, tapi program Kabupaten Bekasi. Tapi gubernur tetap hadir, ya, menghadirkan di situ rasa kemanusiaannya, diberi uang ke Rohiman sebesar 10 juta per kakak. Bayangkan, sudah dikritisi tetap dikasih uang ke Rohiman, kurang apa lagi. Di situ Kang Deddy juga mendukung anak kecil tersebut untuk teruslah semoga sukses gitu kan, gak apa-apa kritis gitu kan, yang penting objektif. Itu udah jelas. Jadi kalau ada yang mengatakan diintimidasi dan diintervensi, arogansi dan lain sebagainya, berarti orang-orang ataupun netizen yang sekarang membela anak kecil tersebut tidak paham konteks apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada anak kecil tersebut ataupun kepada perempuan tersebut. Dan itulah kualitas orang-orang yang sekarang membela anak perempuan tersebut.